Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini saya akan bahas tentang internet dan konsep dasar e-bisnis. Nah, untuk pertemuan kedua kali ini kita masih melakukan kuliah secara daring ataupun online. Oke, langsung saja untuk pembahasan yang pertama. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan internet? Kalian sebagai pengguna internet pasti udah sering dengar kata-kata internet. Jadi sebenarnya internet itu apa? Oke, saya akan jelaskan sedikit. Jadi internet itu adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung satu dengan lainnya dengan menggunakan pemanfaatan sebuah teknologi. Nah, di dalam internet sendiri ada yang namanya intranet dan extranet. Oke. Nah, jadi bedanya apa dengan internet? Kalau intranet ini adalah sebuah jaringan privat yang menggunakan aplikasi internet. Nah, jaringannya ini menyediakan akses yang mudah terhadap informasi perusahaan bagi karyawan. Oke. Nah, jadi kalau intranet ini biasanya berada di dalam sebuah perusahaan. Siapa sih pengguna dari intranet ini? Penggunanya yaitu orang-orang yang ada di perusahaan tersebut, misalnya karyawan, manajer, atasan. Oke, nah di dalam intranet ini ada beberapa kelebihannya. Yang pertama, untuk memudahkan kerja ataupun produktivitas dalam bekerja. Oke, lanjut. Yang kedua adalah untuk efisiensi waktu, untuk menghemat waktu. Kemudian untuk komunikasi yang efektif. Jadi komunikasinya itu kita bisa share secara efektif ya. Kemudian efektivitas biaya, jadi bisa menghemat biaya. Oke, selanjutnya yaitu meningkatkan kerjasama. Nah, jadi inilah kelebihan-kelebihan dari intranet. Oke, saya lanjut. Kemudian ada yang namanya extranet. Nah, bedanya apa lagi nih? Oke, jadi extranet ini sama jaringan privat atau jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur atau supplier, kemudian ke penjual atau vendor. Kemudian ada yang namanya partner atau mitra dan pelanggan. Nah, itulah orang-orang yang bisa mengaksesnya. Jadi ini adalah sebuah jaringan privat, artinya di dalam perusahaan, tapi untuk mengaksesnya itu bisa orang luar. Orang luarnya siapa aja tadi? Nah, itu ada penyalur, kemudian ada penjual, ada mitra, ada pelanggan. Nah, kemudian di sini ada juga kelebihannya. Yang pertama, pelanggan dapat memesan secara online. Oke. Kemudian bisa mengurangi dokumen. Selanjutnya, menyediakan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Selanjutnya, bisa mempersingkat waktu untuk pengiriman. Nah, jadi inilah kelebihan-kelebihan yang ada di dalam extranet. Oke. Nah, kemudian ada elemen utama di dalam internet. Apa aja? Yang pertama, infrastruktur perangkat keras. Apa aja contohnya? Misalnya komputer, kabel atau saluran telepon dan jaringan listrik. Nah, ini harus ada. Kemudian infrastruktur perangkat lunak. Nah, ini bisa meliputi TCP atau IP protocols, IP address, paket routing, HTTP, FTP, dan SMTP. Kemudian ada infrastruktur intelektual, yaitu konten internet yang dibuat oleh pengguna internet. Biasanya ini berupa program perangkat lunak, kemudian ada gambar, teks yang ada di web, FTP server, Usenet, dan email. Selanjutnya, infrastruktur sosial. Nah, ini sebuah tingkat relasi ataupun interaksi antar individu yang dilakukan melalui medium internet. Salah satunya yaitu cyber community. Nah, ini adalah 4 elemen utama di dalam internet.
Oke, selanjutnya, bagaimana perkembangan penggunaan internet saat ini? Nah, yang pertama, populasi penduduk Indonesia saat ini mencapai 262 juta orang. Nah, lebih dari 50% atau sekitar 143 juta orang telah terhubung jaringan internet sepanjang tahun 2017. Kemudian mayoritas pengguna internet sebanyak 72,41% masih dari kalangan masyarakat urban. Kemudian pemanfaatannya sudah lebih jauh, bukan hanya untuk berkomunikasi, tapi juga bisa membeli barang, memesan transportasi, hingga berbisnis dan berkarya. Jadi penggunaan internet saat ini bukan hanya untuk berkomunikasi, bukan hanya untuk bertukar informasi, tapi bisa juga untuk membeli barang. Nah, membeli barang saat ini contohnya kita bisa berbelanja secara online. Kemudian memesan transportasi. Nah, contohnya sekarang sudah ada Gojek, Grab, Maxim, dan lain-lain. Kemudian berbisnis dan berkarya. Nah, kalau berkarya di sini mungkin udah banyak orang-orang yang menjadi content creator dari YouTuber. Nah, itulah penggunaan internet saat ini. Kemudian berdasarkan wilayah geografisnya, masyarakat Jawa paling banyak terpapar internet, yakni 57,70%. Kemudian selanjutnya di bagian Sumatera 19,09%, Kalimantan 7,97%, Sulawesi 6,73%, Bali Nusa 5,63%, dan yang paling kecil persentasenya yaitu di Maluku, Papua, yaitu 2,49%. Oke. Nah, apa sih yang bisa dijual di internet? Oke, yang pertama, saat ini banyak sekali ya penggunaan ataupun pemanfaatan dari internet tadi. Yang pertama untuk penjualan misalnya komputer software, kemudian untuk penjualan komputer hardware banyak sekali, kemudian misalnya books atau buku, kemudian untuk musik, selanjutnya untuk gift atau hadiah-hadiah, kemudian bisa untuk travel, membeli tiket, menjual baju, sepatu, bermacam-macam pakaian, kemudian tiket bioskop misalnya. Nah, inilah yang bisa kalian jual atau bisa kita jual atau bisa pebisnis jual di dalam internet saat ini. Oke. Selanjutnya, nah, negara yang menguasai internet di era milenium dipastikan menjadi negara yang maju jika internet dipergunakan secara bijak, terutama di dalam bidang yang pertama, di bidang riset, kemudian di bidang pendidikan, administrasi, sosialisasi, networking, dan bisnis. Nah, sekarang yang bisa kita rasakan yaitu untuk dipergunakan di bidang pendidikan. Nah, contohnya kita saat ini bisa belajar secara online meskipun kita belum bisa bertatap muka. Nah, inilah kira-kira yang akan menjadikan negara itu maju atau tidaknya untuk penggunaan internet secara bijak. Oke. Selanjutnya e-bisnis. Nah, apa sih e-bisnis itu? Nah, yang udah kalian jelaskan di video minggu lalu itu udah benar semua ya. Jadi saya cuma jelaskan secara singkat aja. Jadi e-bisnis ataupun bisnis online ini merupakan aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang atau jasa dengan memanfaatkan sebuah internet sebagai media komunikasi. Nah, sehingga bisa melakukan transaksi di dalam dengan menggunakan internet tadi. Oke. Selanjutnya ada kriteria di dalam e-bisnis. Yang pertama adanya pembelian secara elektronik. Nah, ini udah pasti ya. Jadi kita harus melakukan pembelian dan penjualan elektronik baru bisa dikatakan e-bisnis. Kemudian yang kedua, adanya manajemen rantai supply atau SCM. Nah, SCM ini biasanya itu berupa koordinasi, contohnya ya, koordinasi bahan, informasi, kemudian arus keuangan,
kemudian apa lagi ya, komoditasnya bagaimana, penjualannya bagaimana. Nah, itulah yang dilakukan di dalam SCM. Kemudian adanya pemrosesan order elektronik, adanya penanganan dan pelayanan kepada pelanggan, kemudian adanya kerjasama dengan mitra bisnis, dan adanya kemungkinan pertukaran data antar perusahaan melalui web ataupun internet. Nah, inilah kriteria di dalam e-bisnis. Selanjutnya, contoh dari e-bisnis. Nah, di sini saya memberikan contoh sebuah situs Dell. Dell sendiri merupakan perusahaan elektronik, khususnya itu merek laptop ya biasanya. Nah, jadi di dalam situs Dell ini, www.dell.com ini, jadi di sana itu pengunjung Dell itu akan dipandu untuk memilih produk yang diinginkan. Kemudian di dalam situs tersebut hanya akan berisikan tentang informasi suatu produk yang dipasarkannya saja. Jadi hanya menampilkan sebuah informasi. Tetapi di situs tersebut tidak bisa melakukan transaksi atau pembayaran. Nah, itulah contoh dari e-bisnis. Jadi e-bisnis ini lebih ke manfaatkan teknologi untuk memberikan informasi. Berbeda dengan yang namanya e-commerce. Kalau e-commerce itu adalah jual beli, ada transaksinya. Oke, kalau untuk e-commerce nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Kemudian ada infrastruktur e-bisnis. Nah, di sini yang pertama ada internet tadi, jaringan secara global. Kemudian intranet, jaringan milik perusahaan atau organisasi yang menggunakan teknologi internet seperti protokol internet, browser web, dan sebagainya. Kemudian ada extranet, jaringan melalui internet yang menghubungkan beberapa intranet. Selanjutnya, infrastruktur jasa bisnis umum. Nah, ini terdiri dari keamanan kartu cerdas, pembayaran elektronik, direktori, atau katalog. Nah, untuk contoh kartu cerdas ini mungkin bisa berupa kartu untuk pembayaran elektronik atau kartu SIM ya. Nah, itu. Kemudian ada infrastruktur distribusi informasi dan pesan meliputi Electronic Data Interchange atau EDI, ada email, ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Selanjutnya, infrastruktur publikasi jaringan dan kandungan multimedia. Nah, ini mencakup HTML, Java, Flash, dan lain-lain. Kemudian infrastruktur jaringan terdiri dari Telkom, TV kabel, wireless, internet. Nah, inilah infrastruktur yang ada di dalam e-bisnis. Oke, selanjutnya untuk pilar e-bisnis dan e-commerce. Nah, di sini ada 5 pilar. Yang pertama adalah pilar SDM atau people. Nah, apa sih pilar SDM atau people? Jadi pilar orang atau people ini terdiri dari pembeli, penjual, perantara, ada jasa, kemudian orang, dan sistem informasi manajemen yang mengelolanya tadi. Nah, itulah yang berisi di dalam SDM atau people. Kemudian pilar yang kedua adalah peraturan atau perundangan publik atau public policy. Nah, di sini pilar kebijakan publik ini biasanya meliputi ada pajak, ada hukum dan isu privasi, bebas bicara, dan nama domain. Oke, selanjutnya adalah pemasaran dan periklanan atau marketing and advertisement. Nah, disinilah periklanannya yang paling penting. Titik tumpunya di sini sebenarnya adalah melakukan e-bisnis dan e-commerce. Jadi bagaimana target marketnya, di mana target marketnya, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada layanan-layanan pendukung atau support and service. Nah, di sini pilar ini mencakup dokumen, kemudian keamanan, kemudian protokol jaringan, dan sistem pembayaran. Jadi di sini lebih ke pelayanan, servisnya bagaimana ke depannya, kemudian tahap-tahapan pembayarannya bagaimana, kemudian jaringannya bagaimana. Nah, selanjutnya pilar yang kelima adalah kemitraan usaha atau business partnership. Nah, di sini pilar ini bisa berupa partner,
pesaing, asosiasi, dan pelayanan pemerintah. Oke, inilah 5 pilar e-bisnis dan e-commerce. Nah, ini tadi 5 pilarnya. Yang pertama ada people, public policy, kemudian ada marketing and advertisement, support service, dan business partnership. Oke, saya lanjut. Nah, kemudian manfaat e-bisnis secara umum. Yang pertama, orang dapat menjalankan proses bisnis secara elektronik melalui jaringan elektronik tadi. Kemudian bisa menggantikan proses bisnis fisik dengan informasi. Maksudnya gimana? Jadi misalnya yang tadinya melakukan bisnisnya secara langsung, nah ini bisa digantikan dengan e-bisnis, jadi hanya berupa informasi. Kemudian yang kedua, dapat dijadikan cara bagi pemerintah, perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk memangkas biaya pelayanan atau operasi sekaligus meningkatkan mutu dan kecepatan layanan bagi konsumen. Oke, lanjut. Kemudian sebagai sarana pendidikan dan pelatihan online untuk sekolah, universitas, dan organisasi lain termasuk perusahaan. Nah, ini bisa kita gunakan saat ini, yaitu kita saat ini belajar e-learning atau secara daring. Oke, selanjutnya sebagai tempat berkumpul bagi anggota suatu masyarakat untuk belajar, mencari informasi, melakukan transaksi, dan berkolaborasi. Oke, inilah ada 4 manfaat e-bisnis secara umum yang bisa kita manfaatkan. Oke, selanjutnya adalah konsumen e-bisnis didasarkan pada perilaku konsumsinya. Ada 3. Yang pertama, impulsive buyers, yaitu konsumen yang ingin cepat-cepat membeli, cenderung gegabah dalam mengkonsumsi produk yang ditawarkan. Jadi, sifat yang impulsive buyer ini kurang bagus karena biasanya ini pembeli yang kurang teliti, gegabah, jadi asal beli aja. Oke, kemudian yang kedua adalah patient buyer. Jadi ini konsumen yang teliti melakukan komparasi harga dan menganalisa produk yang ditawarkan. Nah, ini bagus. Kenapa? Karena kita biasanya sebelum membeli itu harus teliti, harus detail. Kita baca dulu produknya bagaimana, apakah cocok, kemudian apakah sesuai dengan harga, tidak. Nah, itu adalah contoh dari patient buyer. Kemudian yang ketiga ada window shopper. Nah, di sini konsumen yang sekedar browsing atau surfing, menjelajah internet saja. Nah, ini banyak ya, termasuk saya juga biasanya. Jadi ini adalah konsumen yang hanya melihat-lihat dulu, tetapi biasanya itu tidak beli. Jadi hanya stalking aja, browsing aja, cuci mata ibaratnya seperti itu. Oke, nah mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan. Untuk materi kali ini boleh langsung hubungi saya. Oke, sekiranya cukup sampai di sini aja. Next di pertemuan selanjutnya semoga kita bisa melakukan kuliah seperti biasanya. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah. Oke, selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.